Adriansyah ini menggantikan Bapak Agung yang sedianya menjadi narasumber kita hari ini, karena kebetulan beliau memiliki kegiatan lain, sehingga digantikan oleh Bapak Adriansyah yang tidak kalah bagusnya dalam menyampaikan presentasi yang akan kita bahas setelah ini. Kemudian, ya, silakan Bapak Ardiansyah untuk melakukan presentasi. Izin Bang. Ini Bang Tony udah ada lah tuh. Nggak apa-apa. Dilanjutkan Pak Ardiansyah aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ardiansyah. Bentar aja kali ya. Nggak apa-apa Pak, saya pindah dulu. Ya, Ya. cari lokasi. Baik. Apa Pak, lanjut Pak. Ya, silakan Pak Ardiansyah, nanti Bapak Tony di sesi kedua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yanos. Mohon izin nih Bang Tony. Jadi tadi ada gangguan ya. Baik. Jadi yang ingin saya sampaikan, jadi ceritanya saya sebagai pengganti ya, karena sebelumnya Pak Agung ya, Pak Agung Budi Laksono, tapi karena beliau ada keperluan ya, katanya UAS ya sekarang di Pekanslan lagi ada UAS dipercepat hingga tidak bisa. Jadi kemudian tiba-tiba tadi malam kemarin malamnya lagi Bang Ridwan WhatsApp saya, apa ya kira-kira ya gitu ya. Jadi karena tadi Bang Tony materinya tentang pengawasan keimigrasian ya terkait dengan orang asing, ya mungkin untuk ada relevansinya dicarilah materi yang terkait dengan orang asing juga ya, tapi sesuai dengan spesialisasi saya mengajar gitu ya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, maka saya sajikan materi dengan judul peradilan khusus pajak bagi orang asing di Indonesia. Sebenarnya ini request-nya dari Bang Ridwan nih ya. Dan saya pun bukan berdasarkan riset sebenarnya, jadi lebih kepada pencarian lah gitu ya, pencarian bahan ya yang selama ini saya ajarkan di perkuliahan ya, kemudian saya rangkum, saya sajikan dalam konteks mungkin nanti konteks orang asing gitu ya. Jadi ini yang mungkin nanti ingin saya sampaikan selama 30 menit ini. Jadi saya bagi menjadi 4 topik bahasan. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu pengantar perpajakan gitu ya, pengantar perpajakan agar teman-teman memiliki gambaran ya tentang pajak ya. Yang kedua, nah bagaimana ketentuan domestik tentang pajak orang asing ya. Yang ketiga tentang perpajakan internasional atas orang asing. Jadi ada aspek domestic law-nya ya, yaitu undang-undang perpajakan Indonesia, dan nanti ada aspek international ya, international law atau international taxation-nya. Yang terakhir ya sesuai dengan request dari Bang Ridwan, yaitu bagaimana peradilan khusus pajak orang asing. Jadi sebenarnya nanti tidak terlalu relevan ya nanti ya, kita lihat ya. Jadi saya langsung ke kesimpulan aja. Nah ya, kelihatan ya. Mohon izin ya teman-teman. Jadi memang untuk peradilan khusus kita lihat di sini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan ya di dalam kaitannya dengan warga negara asing ya, WNA ya. Jadi di dalam perpajakan itu tidak mengenal gitu ya yang namanya kewarganegaraan gitu ya. Ini yang nanti harus kita diskusikan ya, bagaimana di imigrasi memandang kewarganegaraan gitu ya. Sedangkan di perpajakan, kedudukan warga negara asing dalam perpajakan itu nanti tergantung statusnya ya, tergantung status tax resident-nya ya, tergantung status tax resident. Jadi nanti kita tidak berbicara kewarganegaraan, tapi di sini kita bicara tentang status
perpajakan yang disebut dengan tax resident ya. Nah, tax resident itu kalau di dalam istilah pajak itu ada 3 nanti ya. Ada SPDN ya, yaitu subjek pajak dalam negeri. Dan ini bisa orang asing. Jadi orang asing bisa dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri gitu, yang memiliki kewajiban, yang memiliki hak dan kewajiban seperti halnya warga negara gitu ya. Nah, dia disebut dengan tax resident. Nanti kita lihat ya. Dan itu memang ternyata tidak tergantung kepada status kewarganegaraannya. Nah, ini yang nanti mungkin kita lihat bagaimana linknya, pertautannya dengan keimigrasian seperti apa. Kemudian ada yang namanya SPLN ya, subjek pajak luar negeri. Ya, subjek pajak luar negeri. Nah, ini dia bisa warga negara asing, bisa juga warga negara Indonesia yang disebut dengan SPLN. Nanti ada ya syarat-syarat yang kita lihat. Yang terakhir yaitu BUT, bentuk usaha tetap. Nah, ini adalah bentuk usaha tetap ini seperti apa ya? Perpaduan gitu ya, perpaduan antara dalam negeri dan luar negeri. Jadi bentuk usaha tetap ini sebenarnya adalah subjek pajak luar negeri gitu yang diperlakukan seperti subjek pajak dalam negeri, tapi statusnya tetap subjek pajak dalam negeri. Biasanya ini nanti terkait dengan cabang-cabang yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan asing ya, atau orang asing ya yang dia berkegiatan ya, berusaha di Indonesia. Nah, itu ya. Jadi kesimpulan dari yang ingin saya sampaikan, saya kenapa langsung kesimpulan ya, biar ada langsung gambaran menyeluruh gitu terhadap slide saya. Nanti karena slide saya banyak sekali, mungkin nanti akan saya percepat. Jadi sesuai dengan domestic legislation Indonesia, ya, dalam hal perkara pajak, warga negara asing memiliki legal standing. Jadi warga negara asing memiliki legal standing ya, memiliki kompetensi, yang memiliki kewenangan gitu ya untuk melakukan upaya hukum ya, baik upaya hukum administrasi ya, baik upaya hukum administrasi di pajak ataupun biaya dan cukai ya, sampai nanti bermuara di pengadilan pajak, tergantung ke kedudukannya. Nanti yang menentukan itu sebenarnya bukan kewarganegaraan di sisi perpajakan gitu ya, tapi yang menentukan nanti adalah bukan kewarganegaraan dari sisi keimigrasian, tapi kewarganegaraan dari sisi perpajakan yang disebut dengan tax residence ya. Itu ya. Mungkin kalau ada yang mau nanya silakan. Yang begitu berikutnya, selain ke pengadilan pajak ya untuk perkara perpajakan, juga nanti ada kemungkinan masuk juga ke peradilan umum, yaitu di tata usaha negara dan perdata. Nah, kemudian nanti juga yang mungkin saya ingin share kepada teman-teman ya, baik dari CMBS, teman-teman CMBS dan dari imigrasi ataupun dari bea cukai, ini adalah adanya alternatif dispute settlement ya. Nah, yang diatur dalam hukum internasional yaitu dalam tax treaty. Nanti kita akan berkenalan yang namanya tax treaty ya. Tax treaty itu adalah perjanjian ya, perjanjian perpajakan ya antara negara Indonesia ya dengan negara mitra ya. Ini adalah perjanjian bilateral yang disebut dengan tax treaty ya, atau biasa disebut dengan P3B ya, perjanjian penghindaran pajak berganda ya. Disebut juga sebagai anti double taxation ya, ADT ya, anti double taxation. Nah, itu ya teman-teman. Oke. Next. Nah, mungkin sedikit ini pengantar perpajakan. Jadi pajak itu ya, mengapa saya angkat pajak ya, karena memang bea dan cukai itu salah satu tugas ya pokoknya adalah menerima penerimaan negara ya, dan penerimaan negara itu ya diatur di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1145 pasal 23A ya, pajak dan pungutan yang bersifat memaksa ya, termasuk bea masuk, nanti kita lihat jenis-jenisnya ya, itu diatur dengan undang-undang. Nah, ini pajak-pajak ya yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, sangat banyak sekali ya, dan saya tidak akan jelaskan satu-satu ya. Mungkin dari namanya aja ya, PPH, pajak penghasilan, PPN ya, pajak pertambahan nilai. Kalau PPH ini adalah pajak subjektif. Nanti yang sangat menarik untuk didiskusikan adalah kaitannya dengan PPH, terutama untuk orang asing ini ya, karena perlakuan PPH-nya terhadap orang asing ya, ketika dia menjadi subjek pajak dalam negeri ya, atau menjadi subjek pajak luar negeri, atau menjadi BUT, itu sangat berbeda ya. Sedangkan selain PPH,
ya ini pada dasarnya sama gitu ya. Nah, itu ya yang perlu dicatat ya. Selain PPh pada dasarnya sama ya. Nah, kemudian juga ada PPNBM ya, pajak penjualan atas barang mewah ya. Kemudian juga silakan yang mau tanya-tanya ya. Kemudian juga ada PBB ya. Nah, PBB ini ada dua ya. Ada yang dikelola oleh pajak pusat, yaitu PBB sektor perkebunan ya. Jadi yang punya perkebunan ya, yang punya sektor perhutanan ya dan pertambangan ini nanti dikelola pajaknya oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ada bea materai ya, itu juga pajak dikelola oleh pusat, yaitu oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan ada bea masuk, bea keluar, dan cukai ini yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tempat saya bekerja ya. Kemudian ada pajak-pajak daerah ya, dan ini semua ya, pajak-pajak ini nanti bisa terkait dengan orang asing ya. Next aja. Karena banyak sekali. Nah, ini dasar-dasar hukumnya nanti silakan teman-teman baca ya. Kalau intinya semuanya berdasarkan undang-undang ya. Tidak ada lagi yang tidak berdasarkan undang-undang, tapi kan sesuai dengan konstitusi kita pasal 23A, pajak harus diatur dengan undang-undang, baik ketentuan materialnya maupun ketentuan formalnya. Ini untuk pajak yang dikelola oleh DJP ya. Kemudian ini untuk pajak yang dikelola oleh ya pungutan bea dan cukai ya. Itu Undang-Undang Nomor 10 tentang kepabeanan ya tahun 95, terakhir dirubah tahun 2006, Undang-Undang Nomor 11 ya, terakhir dirubah tahun 95, terakhir dirubah tahun 2007 ya. Dan juga ketentuan formalnya juga masih ada yang mengacu ke KUP, kemudian juga ke Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Undang-Undang Penagihan Pajak. Saya kira itu ya. Nah, ini kemudian potensi perpajakan kita. Nah, nanti sistemnya ya di dalam pajak termasuk di bea cukai itu menggunakan sistem self assessment ya. Jadi sebagian besar menggunakan sistem self assessment. Self assessment itu apa? Jadi diberikan ya kewajiban kepada masyarakat ya, dalam hal ini wajib pajak, untuk melakukan sendiri ya kewajiban perpajakannya ya. Nah, ini dia ya. Jadi mulai dari mendaftar ya, jadi dia harus daftar sendiri ya kan. Dia membuat pembukuan dan pencatatannya sendiri, kemudian dia laporkan dalam bentuk SPT sendiri ya, dan membayar sendiri, tidak perlu menunggu penagihan ya, surat ketetapan dari pegawai pajak. Nah, tapi kemudian untuk mengawasi sistem self assessment ini ya, nanti petugas pajak termasuk bea dan cukai ya melakukan yang namanya official assessment, yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian dan menerbitkan surat ketetapan pajak ya. Kalau di pajak namanya surat ketetapan pajak, kalau di bea cukai namanya surat penetapan pabean ya. Macam-macam nanti namanya ya. Intinya adalah surat yang bersifat official assessment dalam rangka mengkoreksi ya ataupun mengawasi ya pelaksanaan self assessment yang dilakukan oleh masyarakat ya. Nanti bermuara di kas negara. Ya, itulah tugas dari Fiskus ya. Termasuk bea dan cukai. Nah, ini ya. Tadi jenis-jenis pajaknya, dia masuk ke sistem perpajakan dengan sistem self-assessment. Kewajibannya ini mendaftarkan diri, ya, membuat pembukuan sendiri, ya, mencatat, ada pembukuan, ada pencatatan, menghitung dan memperhitungkan, menyetor, melaporkan pajak yang terutang. Nah, sekarang langsung aja ketentuan domestik pajak orang asing. Di sini ya subbahasan kedua, kita akan bahas tentang subjek pajak, tentang BUT, ya, tentang Digitiform. Nanti kita lihat apa itu Digitiform. Yang terakhir tentang objek pajak. Menurut saya agak cepat aja ya karena waktunya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi subjek pajak, ya, subjek pajak ini ya di dalam pasal 1 Undang-Undang PPh. Kita langsung ke maaf ya. Jadi kita fokus di PPh ya. Kita fokus di PPh. Kenapa tidak ke yang lain? Karena kalau yang lain ya, pajak-pajak yang lain itu dapat saya sampaikan, itu baik orang asing maupun warga negara Indonesia itu sama ya. Misalnya bea masuk gitu ya. Siapapun yang mengimpor gitu ya, baik dia warga negara Indonesia gitu ya, walaupun warga negara asing, dia pasti terkena bea masuk. Begitu juga PPN gitu ya. Siapapun yang melakukan konsumsi ya di dalam daerah pabean, dia pasti bayar PPN secara tidak langsung, tapi ya secara tidak langsung ya, karena dia sudah include di dalam harga pembelian gitu ya. Nah, tapi kalau untuk memungut PPN memang nanti ada khusus ya, karena tidak semua ya. Kalau itu ada penetapan lagi yang disebut dengan pengusaha kena pajak. Jadi saya ingin fokus di subjek pajak dalam pengertian PPh ya.
Jadi nanti teman-teman bisa baca di pasal 2 ya, pasal 2 ayat 3 Undang-Undang PPH dan pasal 4 Undang-Undang PPH. Nah, di sini intinya apa? Wajib pajak itu dibagi 4 ya. Ada orang pribadi ya, orang pribadi itu manusia maksudnya ya. Badan ya, badan ini ya adalah apa kumpulan orang ya ataupun kekayaan, nanti kita lihat apa namanya definisinya ya, bisa berbentuk PT ya kan, yayasan, koperasi ya, macam-macam ya, CV ya, itu semua masuk ke dalam subjek pajak badan. Kemudian bentuk usaha tetap. Nah, ini ya, bentuk usaha tetap ini ya, jadi untuk wajib pajak luar negeri ya, subjek pajak luar negeri ya, untuk orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap ya, dia masuk ke dalam subjek pajak, dia bisa ya masuk ke dalam subjek pajak luar negeri ya. Nanti kita lihat dalam hal apa ya orang ya atau manusia ya, badan dan bentuk usaha tetap ini dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Untuk bentuk usaha tetap, dia ini memang subjek pajak luar negeri ya, tapi dia kemudian nanti perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak dalam negeri, dalam hal ini subjek pajak badan ya. Ini mungkin teman-teman catat ya. Ini agak teknis sekali ya. Nanti bisa di ini lagi lah, bisa didalami ya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi untuk status ya, status perpajakan gitu, itu ditentukan dengan yang namanya residen ya. Nah, di dalam istilah perpajakan namanya istilahnya tax resident. Nah, ini ada nih, siapa nih? Oh iya. Jadi untuk tax resident ya, untuk SPDN ya, dia disebut sebagai residen ya. Untuk SPDN dia disebut sebagai residen ya. Nah, bisa berupa orang pribadi dan bisa merupakan badan ya. Nah, syaratnya apa? Di sini memang tidak mempersyaratkan kewarganegaraan. Jadi siapapun kewarganegaraannya ya, baik dia orang Amerika gitu ya, orang Inggris, ya, orang Jepang. Nah, selama dia memenuhi syarat ini untuk orang pribadi, maka dia dianggap sebagai residen, tax resident ya. Yaitu bertempat tinggal di Indonesia ya. Kemudian ada 3 di sini ya, ada 3 persyaratan ya. Dia bertempat tinggal di Indonesia atau ya di sini alternatif ya, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan ya. Atau 6 bulan lah ya, 183 hari ini. Maka dia sudah masuk ke dalam ya tax residennya Indonesia ya, atau mempunyai niat ya untuk bertempat tinggal di Indonesia ya. Maka di sini timbul langsung ya, apabila dia sudah memenuhi salah satu dari ketiga syarat ini, seorang pribadi ya, misalnya dia orang asing ya, bertempat tinggal di Indonesia ya, walaupun dia pasportnya asing gitu ya, nah, dia masuk ke dalam tax resident Indonesia dan dia memiliki kewajiban pajak subjektif. Apa itu? Yaitu ya kewajiban pajak subjektif ya, artinya dia sudah dimulai ya kewajiban perpajakannya, yaitu pada saat kalau untuk orang pribadi itu dilahirkan ya atau berniat ya tinggal di Indonesia. Nah, niat saja itu sudah masuk. Tapi nanti ini secara yuridis ya, tapi secara de facto untuk membuktikan niat, nah salah satunya itu nanti ya di keimigrasian itu kita lihat ada tautannya misalnya dengan dia mengurus yang namanya izin tinggal ya, kitas itu misalnya kalau untuk orang asing. Maka dia sudah ya sejak dia ya pertama kali ya melangkahkan kakinya di Indonesia, tapi dia sudah dengan niat untuk mengurus ya kitas tadi, maka dia sudah masuk ke dalam tax resident Indonesia. Nah, itulah perlakuan perpajakan orang asing, bisa dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Ya, begitu juga untuk badan ya, untuk badan ini ya kalau dia didirikan di Indonesia ya. Tapi kalau untuk badan ini dia didirikan di Indonesia ya, kemudian mulai berlakunya kewajiban perpajakannya sejak dia berkedudukan di Indonesia ya, dan berakhir pada saat dibubarkan. Tadi ada chat ya, sebentar ya. Di wilayah kerja kami Kabupaten Jepara terdapat
Nanti buat ini kali ya, buat Bang Tony ya. Oh, ini yang kedua mungkin ya. Apakah ada batasan-batasan atau syarat orang asing dinyatakan melakukan pembicaraan bisnis sehingga dia memiliki kewajiban perpajakan? Orang asing ya. Nah, nanti kita lihat ya. Jadi intinya untuk pertanyaan dari siapa nih? Junaidul Fitriono ya, orang asing. Nah, dia melakukan pekerjaan dan nanti kita lihat ya. Maka nanti kita lihat di sini ada yang namanya ya kalau dia memenuhi ketiga syarat ini ya, maka dia sudah masuk ke dalam teks residen ya. Apakah pembicaraan bisnis menentukan dia masuk ke dalam teks residen dan memiliki kewajiban dan timbul kewajiban perpajakan? Nah, kembali ke 3 kriteria ini ya untuk orang asing ya. Jadi cara mengeceknya ya nanti dicek ya apakah dia ya ada niat untuk tinggal di Indonesia ya. Definisi niat itu nanti dibuktikan ya. Dibuktikan misalnya dengan ya dia melakukan penyewaan apartemen ya. Nah, dia melakukan misalnya tadi mengurus izin kitas ya, maka ketika dia itu sudah sudah terbukti ya, maka orang asing tersebut dalam sisi perpajakan ya dia masuk ke dalam teks residen Indonesia. Kalau dia sudah menjadi sebagai teks residen Indonesia, artinya di situ timbul kewajiban pajak ya. Jadi ketika dia menerima penghasilan ya, maka dia dipotong ya penghasilannya dengan PPh ya, pajak penghasilan yang disebut dengan PPh pasal 21. Kemudian dia juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan ya SPT ya setiap tahun ya. Kemudian dia juga tentunya memiliki kewajiban untuk membayar apabila terdapat kekurangan pembayaran gitu ya. Lanjut ya. Nah, kemudian untuk orang pribadi yang non residen ya. Jadi orang pribadi yang non residen atau kita katakan ya non residen ya di dalam kacamata pajak itu kembali tidak tergantung dari pasportnya ya. Bisa saja orang Indonesia ya, warga negara Indonesia ya, apabila dia tidak bertempat tinggal di Indonesia ya, atau dia tidak berada di Indonesia ya, berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari atau 6 bulan ya, maka dia ya dianggap sebagai non residen Indonesia ya. Itu ya kira-kira ya. Nah, ini kita fokus ke orang pribadi aja kali, kalau badan memang nanti lebih. Nah, kemudian ada yang namanya BUT ini ya, mungkin yang teman-teman perlu pahamin. BUT ini adalah disebut dengan bentuk usaha tetap ya. Jadi dipergunakan oleh siapa ya? Tadi ya oleh SPLN ya, subjek pajak luar negeri ya, baik orang pribadi maupun badan ya, yang dia menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Nah, tadi pertanyaannya Bang siapa tadi? Nah, jadi dia itu kemungkinan nanti dicek ya. Kalau dia, kita nanti lihat ya, bisa juga dia selain dia bisa dianggap nanti melakukan menjadi tax resident, atau dia bisa juga menjadi BUT ya. Kalau dia ada pergerakan masuk ke Indonesia, dia nanti menjadi dan dia tinggal tadi kan selama berapa tadi 6 bulan, nah dia masuk ke subjek pajak dalam negeri. Tapi kalau dia hanya menjalankan kegiatan usaha, tapi dia tidak ya bertempat tinggal di Indonesia selama 6 bulan dalam 12 bulan ya, nah, maka dia masuk ke kategori yang namanya BUT, bentuk usaha tetap ya. Nah, apa bedanya ya? Bedanya adalah nanti kita lihat ya. Nah, ini kita kasih contoh ya. Ini ada gambarnya, misalnya Didier Drogba ini ya. Didier Drogba ini kan warga negara asing ya. Nah, subjek pajak luar negeri, tapi dia bisa menjadi BUT ya. Walaupun dia tidak pernah ke Indonesia ya. Misalnya dia di sini mendirikan kios ya. Kios Drogbaholic ya di Taman Puring ya. Maka Didier Drogba di sini secara domestic law ya, secara undang-undang PPh Indonesia ya, secara dia harus ya wajib membuat yang namanya BUT ya, bentuk usaha tetap. Maka dia nanti diberikan NPWP, dan di sini ya kewajiban perpajakannya disamakan dengan ya perpajakan badan ya. Artinya ketika dia menerima
penghasilan, ya maka penghasilannya itu dipajaki, ya. Begitu juga ya ketika dia menerima dipajaki dalam bentuk pemotongan ataupun nanti ya di akhir tahun laba usahanya akan dipajaki. Tapi tentunya sebatas laba usaha dari kegiatannya di Indonesia ya, termasuk laba usaha dari kantor pusat ya ataupun dari si Didier Drogba ini yang dijalankan tidak melalui BUT ya. Nah, itu juga nanti masuk ke dalam penghasilan yang dikenakan pajakan. Tapi beda ceritanya kalau Didier Drogba ini tidak bikin kios gitu ya. Dia cuma diem aja di Pantai Gading sana atau di negaranya di mana sekarang dia ya. Nah, kemudian ya Bambang Pamungkas ya. Nah, yang menjalankan usaha ya. Bambang Pamungkas yang buka kiosnya ya, yang nyari barang ke sana ya. Ke Pantai Gading atau ya Didier Drogba ini ya pasif gitu ya, sama sekali tidak mengendalikan apapun kegiatan di Indonesia dan memperoleh penghasilan ya dari Bambang Pamungkas nanti ya, yang akan menyetorkannya ke Didier Drogba. Maka dalam hal ini Didier Drogba tidak memerlukan bentuk BUT. Ini udah cepat sekali ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Nah, apa itu BUT ini ya? Intinya adalah di sini contohnya ya. Contohnya adalah adanya fisik ya, adanya bentuk fisik orang asing ya, misalnya memiliki tempat kedudukan manajemen ya, buka kantor lah gitu ya, buka kantor cabang, buka kantor perwakilan ya, buka gedung ya, buka pabrik, buka bengkel ya, gudang ya, ruang promosi, ini banyak sekali ya, termasuk kegiatan pertambangan, wilayah kerja migas ya, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan dan kehutanan. Ini kalau ada kegiatan-kegiatan fisik ini ya yang dilakukan oleh SPDN, subjek pajak dalam negeri ya, subjek pajak luar negeri SPLN ya. Nah, maka dia harus harus membuat BUT ya, bentuk usaha tetap. Kemudian dia ke konstruksi, jasa ya, keagenan, asuransi, bahkan yang terakhir adalah e-commerce ya. Jadi kalau dia sudah ada buka komputer di sini ya, ada agen elektronik, peralatan otomatis yang ya. Nah, dia juga masuk ke dalam BUT. Nah, yang perlu dicatat di sini ya, tempat usaha ya, place of business, kemudian tempat usaha itu bersifat permanen, kemudian digunakan oleh orang asing atau SPLN ya, orang pribadi ataupun badan untuk melakukan usaha bisnis atau melakukan kegiatan bisnis ya. Nah, yang perlu dicatat tidak semua SPLN dapat menjadi BUT. Jadi tidak semua ya. Tidak semua. Apakah berkenan diusahakan kembali kepada kami Kak, biayanya ditanggung kami namun baru bisa proses pada hari Senin Kak. Apa nih? Lanjut ya. Jadi tidak semua SPLN dapat menjadi BUT tadi ya. Hanya yang memenuhi persyaratan-persyaratan ini, yang dia ada place of business-nya ya. Jadi kemudian tidak ada isu BUT bila SPLN hanya memperoleh. Kalau dia datang ke Indonesia tadi ya, pertanyaannya dari Abang tadi, Abang siapa tadi? Bang Junaidul ya, Bang Junaidul. Kalau dia itu hanya memperoleh pekerjaan dari gaji, upah, ya, atau penghasilan dari passive income gitu ya, dari bunga, dividen, sewa, dan maka dia tidak perlu membuat BUT. Dia tetap subjek pajak luar negeri, tapi tetap bisa dipajaki ya. Nah, nanti yang memajaki ya melalui mekanisme withholding tax ya. Jadi dengan yang namanya PPh pasal 26 ya, itu mungkin nanti sangat teknis sekali, tapi mungkin dicatat aja ya, siapa tahu nanti bermanfaat. Jadi berbeda, tapi tetap dipajaki ya. Subjek pajak luar negeri bukan berarti dia bebas pajak ya, dia tetap dipajaki dengan nama pajak PPh pasal 26. Nah, kalau dia menjadi tax resident Indonesia tadi ya, dia misalnya tinggal selama 6 bulan atau berniat tinggal, maka perlakuan perpajakannya yang beda ya. Sudah pasti dipajaki juga, tapi perlakuan pajaknya berbeda. Maka dia dipotong PPh pasal 21 ya, istilahnya beda ini aja, tapi tarifnya juga beda ya. Kalau pasal 26 20%, kalau PPh pasal 21 untuk subjek pajak dalam negeri itu tarifnya nanti pakai yang namanya tarif pasal 17 ya, maksimal sampai 30% ya. Nah, ini mungkin
puyeng ya dengarnya ya. Kemudian BUT merupakan subjek pajak luar negeri. Nah, jadi BUT ini tetap subjek pajak luar negeri ya, yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak dalam negeri ya. Ada yang nanya lagi ya? Nanti aja kali ya. Nah, pas tanya jawab aja ya. Baik, saya kira itu. Mungkin saya agak cepat aja nih. Banyak banget soalnya. Nah, untuk menentukan kewarganegaraan di perpajakan gitu ya. Kalau di imigrasi kan namanya paspor gitu ya. Nah, ada paspor. Nah, kalau di pajak itu istilahnya Digitiform ya, ini ya. Di Digitiform inilah yang akan menentukan ya di mana ya tax resident dari seorang manusia, seorang orang pribadi gitu ya, baik orang pribadi maupun badan ya. Jadi intinya itu ya. Nah, dia dikeluarkan oleh competent authority ya. Jadi nanti dikeluarkan oleh negara asal ya, dari resident country-nya ya. Misalnya orang Singapura ya, dia mengaku sebagai tax resident Singapura ya. Biasanya keperluannya agar dia bisa memanfaatkan tax treaty ya, karena tax treaty Indonesia dengan Singapura itu memberikan perlakuan-perlakuan khusus ya, perpajakan misalnya adalah nanti kalau dia warga negara Singapura kalau dia tax resident Singapura gitu ya, maka dia misalnya kaitannya dengan penghasilan atas dividen gitu ya, kalau dia dapat dividen dari Indonesia maka pemajakannya hanya 10% gitu ya. Nah, kalau dia tidak bisa menunjukkan Digitiform dari Singapura ini, maka dia kena yang 20%. Kira-kira itu ya. Nah, ini saya percepat aja. Jadi ada yang namanya Digitiform. Nah, kemudian di bidang perpajakan orang asing juga ya, apabila orang asing ini kemudian jangan orang asing istilahnya ya. Ya orang asing lah ya, atau non-tax resident gitu ya. Non-tax resident ya. Nah, ini yang jadi saya sekarang untuk istilah perpajakan saya pakai non-tax resident ya. Non-tax resident ini ya, dia bisa melakukan upaya pengembalian atau refund ya apabila ternyata pajaknya dia itu dipotong lebih besar ya. Nah, ya. Jadi kalau dia berbisnis dengan orang Indonesia itu wajib memotong pajak orang asing kalau orang asing itu mendapatkan penghasilan dari Indonesia yang disebut tadi dengan PPh pasal 26. Nah, tapi pemotongan pajaknya ini bisa menjadi lebih kecil ya, bahkan bisa menjadi tidak dipotong sama sekali kalau ada yang namanya tax treaty ya, tax treaty. Nah, terkadang ketika dipotong itu tax treaty-nya itu belum bisa dipakai gitu ya, karena Digitiform-nya tadi belum jadi gitu ya. Nah, nanti bisa melakukan refund. Jadi orang asing melalui, tapi ini harus melalui lawan transaksinya di Indonesia ya, dia melakukan permintaan pengembalian ya. Bisa waktu juga 5 menit lagi, Pak. Udah mau habis. Waktu 5 menit lagi. Persetujuan bersama. Jadi ada ya berapa? 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Si banyak banget di modal. Nah, ada yang namanya mekanisme alternatif dispute jadi ya. Jadi tidak melalui permohonan ke Direktorat Jenderal Pajak, tapi melalui persetujuan bersama. Persetujuan bersama ini seperti kalau saya bilang seperti mirip-mirip arbitrase kali ya, bukan arbitrase. Jadi semacam mediasi lah gitu ya, mediasi. Jadi sebelum Direktorat Jenderal Pajak ya menetapkan pajak yang lebih tinggi gitu ya, atau daripada dia nanti masuk ke sistem peradilan Indonesia, nah dia melakukan persetujuan bersama yang disebut dengan MAP istilahnya, Mutual Agreement Procedure. Jadi warga negara asing itu melalui instansi pajak di negaranya minta ya agar pajak saya tolong dikoreksi gitu ya. Nah, nanti dari pajak di Singapura atau di negara asing ya menghubungi pajak Indonesia, nah di situ terjadi Mutual Agreement Procedure atau persetujuan bersama gitu ya. Dan itu diatur di tax treaty. Saya kira itu ya. Nah, ini objek pajak. Nanti silakan dibaca aja kalau teman-teman. Jadi intinya kalau ini yang paling penting ya teman-teman ya. Untuk SPDN ya, surat subjek pajak dalam negeri atau tax residentnya Indonesia, objek pajaknya itu di pasal 4 tentunya ya, yaitu untuk penghasilan yang menjadi objek pajak. Nah, akan beda dengan kondisi SPLN yang BUT ya. Subjek pajaknya di pasal 5 apa itu? Yaitu penghasilan ini ya, teman-teman ya. Penghasilan dari kegiatan BUT ya. Kemudian juga penghasilan yang didapatkan oleh kantor pusatnya dari kegiatan di Indonesia yang dilakukan tanpa melalui penghasilan dari kantor pusat ya.
yang dilakukan oleh BUT ya, dan juga penghasilan yang disebutkan dalam pasal 26 yang diterima oleh kantor pusat ya sepanjang terdapat hubungan. Jadi yang dihitung itu yang dijadikan penghasilan kena pajak tidak hanya penghasilan dari BUT juga termasuk kantor pusatnya gitu ya. Karena nanti sebenarnya BUT ini adalah perpanjangan dari kantor pusat di luar negeri gitu ya. Sehingga negara dalam hal ini memang memajakinya secara mirip-mirip ya secara total gitu ya, termasuk penghasilan di luar negerinya, penghasilan di kantor pusatnya yang terkait dengan kegiatan di Indonesia. Nah, kemudian penghasilan yang dikirim ya, yang diberikan dari BUT ke kantor pusat juga dikenakan lagi yang namanya disebut dengan branch profit tax ya, yaitu 20% dari PPh pasal 26 ayat 4 ya. Saya kira itu ya, intinya ada perlakuan yang berbeda lah gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut kalau mau ya. Bedanya apa pas PPh pasal 21. PPh pasal 21 ini untuk subjek pajak luar negeri ya, yang tidak ada non residen ya. Maka ini penghasilan ini A sampai H ini kalau ada dia dipotong 20% dari bruto ya. Kemudian yang pasal 26 ayat 2 ini juga untuk SPDN ya. Nah, juga terkena 20% dari neto. Nah, sedangkan ini khusus untuk wajib pajak luar negeri SPLN yang menggunakan bentuk usaha tetap. Baik, saya kira itu mungkin saya percepat aja. Nah, ini bedanya ya. Nanti kaitannya dengan penanaman modal asing. Kalau penanaman modal asing ya, maka dia menjadi murni SPDN ya. Di sini dia membentuk yang namanya subsidiary company ya. Maka pajaknya sama dengan PPh badan ya, sama dengan PPh badan. Dan di sini pembayaran ya dividen ya, bunga dan royalti ya kepada perusahaan induk, maka perlakuannya sama dengan PPh badan yang ada di Indonesia. Tetap di sini ya dikenakan PPh pasal 26 ayat 1 tadi ya, PPh pasal 26 ayat 1 yang tarifnya 20% ya. Nah, kalau dia berbentuk PE atau BUT, maka ini dianggap sebenarnya masih satu pihak gitu ya. Nah, maka di sini kita lihat ya ada nanti perlakuan yang berbeda ya, terutama dari segi penghasilan yang dikenai pajak, biaya-biaya pengurangnya, termasuk mana perlakuan ketika BUT ini melakukan pembayaran ya dividen bunga royalti ya kepada kantor pusat. Maka dia terkena pasal 26 ayat 4 tadi ya. Nah, ini ya. Pasal 26 ayat 4 dengan tarifnya juga 20% juga ya. 20%. Baik, saya kira itu. Nah, terakhir ya. Nah, ini nanti banyak sekali ya. Kemudian ada perpajakan internasional. Jadi perpajakan internasional itu intinya adalah untuk mencegah adanya double taxation ya, agar negara-negara termasuk orang-orang asing ya tidak dua kali dipajaki, dan itu diatasi dengan yang namanya tax treaty ya, karena nanti ada kemungkinan dual resident gitu ya. Dua negara yang mengakui satu orang asing ya, satu orang sebagai resident tax, sebagai tax resident, sehingga dia dipajaki oleh dua negara, dan ini nanti diatasi dengan cara ya dengan cara unilateral, bisa juga dengan cara bilateral ya, tiebreaker rule ya, distribution rule, kemudian juga MAP ini sebagai alternatif dispute, bisa juga melalui arbitrase ya. Nah, terakhir nanti melalui pengadilan pajak ya. Saya kira itu ya. Nah, ini banyak sekali ya. Mungkin pengadilan pajak ini sedikit ya. Jadi kalau dia melalui pengadilan pajak, dia masuk ke jalur administrasi ya. Nah, ini ya. Nah, ini skemanya ini ya. Jadi nanti semua penetapan pajak gitu ya bisa diajukan upaya hukum dalam bentuk keberatan ya, atau upaya hukum selain keberatan, tapi nanti tetap bermuara di pengadilan pajak ya. Dan terakhir bermuara di pengadilan di PK ya. Jadi itu saya kira termasuk juga kasus-kasus kepabeanan dan cukai ya. Saya percepat aja. Jadi ini prosedurnya nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi sama seperti peradilan umum gitu ya. Tapi memang lebih singkat ya, karena khusus pengadilan pajak ini ya. Pengadilan pajak ini adalah satu-satunya pengadilan yang tingkat pertama dan terakhir ini ya. Pengadilan pajak ini merupakan tingkat pertama dan terakhir ya. Jadi dalam memutus sengketa tidak ada lagi upaya banding ataupun upaya
kasasi terhadap putusan terhadap putusan pengadilan pajak, putusannya langsung inkrah ya. Ini satu-satunya pengadilan yang yang seperti itu di Indonesia ya, keputusannya langsung bersifat inkrah van rewisde. Baik, saya kira itu ya, mungkin kembali ke kesimpulan saya tadi ya. Kembali ke kesimpulan saya di awal, intinya adalah warga negara asing ya tergantung kedudukannya di dalam perpajakan, tax residentnya di mana, apakah SPDN ya, subjek pajak dalam negeri, apakah SPLN atau ke BUT. Untuk menentukannya tadi ya bisa dengan time test ya, dia berapa lama ada di Indonesia ya, bisa juga dengan mengetes tadi dari segi niatnya gitu ya, bisa juga untuk dia menjadi subjek pajak dalam negeri tadi selain waktu, niat ya, apalagi tadi kalau untuk badan ya dia bisa dengan cara bisa menjadi BUT ya, bisa menjadi BUT atau bentuk usaha tetap. Jadi intinya di sini harus dilihat dari status tax residentnya ya. Kemudian dia juga memiliki legal standing ya, baik untuk upaya hukum administrasi ya, pajak, bea cukai, dan nanti bermuara sampai di pengadilan pajak. Nah, tapi secara praktek ya bisa juga masuk ke peradilan umum tun dan perdata. Nanti bagaimana yang masuk ke tun dan perdata nanti bisa saya jelaskan. Dan juga ada alternatif dispute ya untuk orang-orang asing gitu ya yang merasa terlalu tinggi beban pajaknya oleh negara Indonesia. Apabila negaranya sudah memiliki tax treaty dengan Indonesia, dia bisa mengurus yang namanya mekanisme MAP sebagai alternatif dispute settlement. Baik, saya kira itu. Mohon izin, terima kasih apabila kelamaan dan terlalu membingungkan. Saya akhiri dulu ya, nanti langsung ke Bang Tony lagi ya, yang sudah siap-siap dari tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara kita jawab pertanyaan dulu Pak Ardiansyah ya. Oh, gitu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan, mumpung masih seger nih. Jadi dari Pak Ridwan Arifin, bagaimana bagi orang asing di Indonesia ketika meninggalkan Indonesia, apakah ada tax return dan bagaimana ketentuannya? Ada ya. Jadi tax return itu, Bang Ridwan ya. Ya. Waktu kita di Australia juga gitu dulu ya. Jadi tapi tidak semua ya Bang ya. Jadi nanti ada toko-toko khusus gitu ya. Itu biasanya toko bebas bea lah ya. Kalau toko bebas bea sih dia udah otomatis bebas ya. Tapi ada juga nanti, makanya harus dicek gitu. Orang asing itu dia belanja di tempat-tempat yang bisa mengeluarkan yang namanya faktur pajak khusus gitu ya. Faktur pajak khusus. Nah, faktur pajak khusus ini nanti digunakan gitu ya ketika dia nanti di bandara untuk mengembalikan PPN ya. PPN. Ya. Tapi kalau dia belinya di toko bebas bea ya kan, yang ada di bandara ataupun yang di luar bandara kan itu memang bebas gitu ya. Nah, itu merupakan cara orang asing ya untuk mendapatkan pembebasan. Itu Bang Ridwan. Ya. Kemudian dari Pak Junaidul tadi sebagian sudah dijawab. Kita ke Pak Ridwan lagi yang di bawah ini. Jadi apakah WNA dapat memiliki NPWP, itu TFN atau tax file number, bagaimana ketentuannya? Dapat ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi untuk menentukan NPWP ya atau wajib pajak dalam negeri, itu sama sekali tidak berdasarkan keluarga negaraan gitu ya. Yang penting tadi ya ada time testnya gitu ya. Dia sudah 183 hari atau 6 bulan di Indonesia atau dia berniat. Nah, kata niat ini sebenarnya diterjemahkan ya. Saya lupa di keputusan direktur di Kepdirjen nanti bisa saya kasih. Intinya itu bisa dibuktikan niatnya. Misalnya dia menyewa apartemen, membawa keluarganya ke sini. Wah, ini udah niat ini. Walaupun dia belum ke Indonesia ataupun baru menjejakkan kakinya di Indonesia, maka dia sudah menjadi tax resident secara de jure, secara yuridis gitu ya. Nah, memang nanti karena di sini sistem kita self assessment, nah ini harus dikasih tahu gitu ya kepada orang asing ini, misalnya ya kita yang tahu gitu ya, mungkin petugas imigrasi juga, Pak urus Pak NPWP-nya, karena nanti NPWP ini itu sebenarnya kewajiban gitu ya. Ini sebenarnya kewajiban. Kalau dia tidak punya NPWP, dia tidak melaporkan SPT-nya, berarti dia tidak membayar pajak. Nah, sedangkan ini kewajiban yang melekat berdasarkan undang-undang. Nah, nanti ya dia bisa dikenakan
tindakan jabatan. Tindakan jabatan ini adalah surat ketetapan pajak oleh pajak tentunya ya. Nah, dalam hal pajak penghasilan ya, dalam hal pajak penghasilan. Itu ya Bang Ridwan ya. Ya. Kemudian tadi juga ditanyakan apakah di Drogba tersebut yang ada contohnya tadi Ya. termasuk kategori FDI. Mm-mm. Bagaimana perpajakan dalam FDI, Foreign Direct Investment ini? Jadi dibedakan antara yang FDI dengan yang hanya buka cabang ya. Yang FDI ini maka dia langsung menjadi subjek pajak dalam negeri ya, SPDN, karena dia berinvestasi langsung ya, biasanya dengan membuka badan di sini ya, baik itu PT gitu ya ataupun nama-nama badan yang lain ya, maka dia otomatis subjek perlakuan perpajakannya sama dengan subjek pajak dalam negeri. Nah, untuk kasus Drogba ini, dia bukan FDA ya, dia bukan FDI, dia hanya melakukan kegiatan usaha ya, hanya melakukan kegiatan usaha yang sifatnya apa tadi, BUT ya, BUT, bentuk usaha tetap, atau bahasa Inggrisnya permanent establishment ya, PE. Nah, permanent establishment ini tadi contohnya itu ya, contohnya yang paling gampang itu buka cabang ya, atau apa namanya, buka toko, tapi orangnya sendiri tidak pernah ke sini gitu ya. Nah, tapi hanya asetnya saja yang ada. Nah, itu dia masuk ke dalam permanen establishment PE ya. Nah, maka perlakuan perpajakannya berbeda ya. Perlakuan perpajakannya berbeda dengan yang FDI. Kalau FDI tadi murni sebagai PT yang didirikan di Indonesia, kalau si Didi Drogba ini tidak gitu ya. Dia tidak pernah didirikan di Indonesia, namanya aja masih pakai misalnya mungkin Didi Drogba ya, CO Ltd gitu ya, masih pakai nama asing gitu ya. Cuma dia untuk keperluan perpajakan nanti dia harus mendaftarkan dirinya ke kantor pajak ya, dalam bentuk-bentuk usaha tetap tadi, mendapatkan NPWP, dan di situ nanti akan dipajaki penghasilannya saja yang ada di Indonesia. Kalau foreign direct investment, yang dipajaki seluruh penghasilannya, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, yang disebut dengan worldwide income ya, worldwide income. Jadi di SPT-nya tadi dilaporkan juga penghasilan-penghasilan dia yang di luar negeri ya, karena dia sudah menjadi tax resident Indonesia. Ya itu ya Bang ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Eka Agus Sanjaya, bagaimana pengawasan pajak terhadap pendapatan yang diterima orang asing bekerja di Indonesia dan menerima pendapatan dari Indonesia mengingat sistem pelaporan pajak self-assessment. Nah, mungkin self-assessment-nya ini yang betul Bang. Yang karena kan menjadi self-assessment permasalahan. tadi akan dikoreksi, akan diawasi dengan yang namanya official assessment gitu ya. Nah, Ya. cara pengawasannya biasanya sudah, karena kan sudah ada yang namanya EOI ya, exchange of information ya, exchange of information. Nah, jadi untuk wajib pajak orang asing, untuk orang asing yang kemudian dia sudah menjadi wajib pajak dalam negeri, di SPT-nya dia harus melaporkan seluruh penghasilannya ya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Itu hukumnya seperti itu. Bagaimana cara pengawasannya? Bagaimana kita bisa tahu penghasilan dia, misalnya warga negara Malaysia gitu kan, punya kebun kelapa sawit di Indonesia, karena dia sudah 183 hari 6 bulan di Indonesia, dia menjadi wajib pajak Indonesia, dia punya NPWP, tapi di SPT-nya yang dilaporin cuma hasil dari sawit di Indonesia saja gitu kan, bisnisnya di Malaysia nggak dilaporin. Nah, nanti kita Direktorat Jenderal Pajak melakukan yang namanya exchange of information. Kita minta tuh ya kekayaan dia di Malaysia sana, dan itu sudah mengikat, sudah ada mutual agreement-nya, sudah ada apa namanya, kesepakatan internasionalnya gitu ya. Nanti dari Malaysia akan membantu memberikan data, termasuk membantu melakukan penagihan gitu ya apabila ada kekurangan pajak. Itu Bang. Ya. Jadi ini dari Pak Junaidul, kalau bisa di unmute mungkin bisa bertanya langsung dengan narasumber, karena ada 2 pertanyaan di sini, sebagian sudah terjawab tadi memang. Cuma mungkin ada yang belum terjawab. Silakan Bapak Junaidul, di unmute saja. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Ya. Di kami itu ini Pak, kebanyakan kami mengetahui karena di ketentuan imigrasi, misal indeks visa kunjungan 211 yang nanti berkaitan dengan apa yang Pak Tony nanti sampaikan, itu bisa sampai dengan 6 bulan Pak. Jadi
tadi kan disampaikan Pak Adriansyah 183 hari. Ya. Nah, masalahnya ada banyak kasus yang kami dapati, mereka itu datang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus kembali lagi. Setelah itu balik lagi ke Indonesia. Iya, model Dia udah tahu pembicaraan. itu ya. Dia udah Benar tahu Bapak. aturan Jadi itu, ada cari trik-trik celahnya yang gitu biasa ya. digunakan. Benar. Gitu. Jadi kami sering berkoordinasi dengan teman-teman di pengawasan pajak berkaitan dengan hal ini, karena kadang ini mereka itu underline dengan orang lokal. Iya. Jadi mereka pakai bahasa saya bekerja sama dengan orang lokal, entah dalam bentuk CV ataupun kebanyakan CV. Nanti CV-nya di underline lagi dengan eksportirnya. Jadi ya terus terang saja, misal furniture yang dikirimkan ke luar negeri, bagi mereka yang menggunakan visa kunjungan, orang asing yang menggunakan visa kunjungan ini, ya menurut kami secara tadi apa yang disampaikan Pak Adriansyah, akhirnya pendapatan negara itu tidak maksimal karena mereka seharusnya kena pajak sebulan 2 bulan pergi lagi, datang lagi dengan skema dan model yang sama. Nah, mohon perkenan mungkin trik atau tips bagi kami pelaksana di lapangan sehingga koordinasi kami antara petugas imigrasi dan juga pengawas perpajakan bisa solid sehingga kita bisa saling bersinergi. Misal kita menemukan satu kasus, wah ini pakai trik itu, jadi bisa kita saling membongkar. Karena di ketentuan keimigrasian juga dimungkinkan Pak, bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum, juga ada tindakan administrasi ataupun tindakan pidana. Jadi bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, baik dari teman-teman perpajakan ataupun dari petugas imigrasinya. Demikian Pak Adriansyah. Baik, terima kasih Bang Jaidul. Saya kira memang ini ya harus dieskalasi karena saya sendiri bukan dari Direktorat Jenderal Pajak, kan kebetulan saya ngajar pajak gitu ya. Jadi ya tapi mungkin nanti untuk ke depan CMBS bisa meluas ke DJP kali, karena memang isunya sangat signifikan sekali gitu ya, karena nanti perlakuan pajaknya memang beda gitu ya. Kalau dia itu tidak masuk ke dalam sistem pajak yang tadi SPDN harusnya dia SPLN harusnya dia SPDN, tadi kan kita lihat di situ kan ada perhitungan-perhitungan yang signifikan untuk negara gitu ya. Saya kira ini memang harus dieskalasi ya, tidak hanya kita di border kaitannya dengan barang-barang kejahatan lartas gitu ya, tapi juga masalah pajak ini. Saya kira itu ya, Bang Junaidul ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ardiansyah, Bapak Junaidul. Memang diskusi yang menarik sebenarnya. Jadi memang di CMBS ini kita memang lintas institusi pemerintah. Jadi tidak hanya imigrasi yang di bidang perbatasan, juga ada bea cukai. Ternyata pajak pun masih berhubungan